Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 10 Juni 2025 dengan judul Atlet Olimpiade yang Sejati. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Milo dari Kroton, atlet Yunani kuno terhebat, meraih ketenarannya yang legendaris sebagai pegulat perkasa dan tak kenal takut. Dalam gelanggang 3 kali terjatuh sampai berlutut akan dinyatakan kalah. Tetapi Milo tidak pernah sekalipun bertekuk lutut. Dia memulai pelatihan intensif pada tahun 536 SM. Dikisahkan bahwa setiap hari Milo akan mengangkat anak banteng miliknya ke atas bahunya dan berjalan sejauh yang dia bisa. Hal ini berlanjut pekan demi pekan. Kekuatan dan ukuran Milo bertambah seiring dengan bertambahnya berat bantengnya. Setelah 4 tahun menjalani rutinitas ini, Milo bersama bantengnya menuju ke Olimpiade yang pertama. Untuk mengesankan orang banyak, dia mengorbankan banteng jantannya yang setia dan kemudian membawa bangke besar itu di pundaknya sejauh 400 meter mengelilingi stadion. Di dalam pertarungan pertamanya Milo menang, memulai karir atletiknya yang termasyhur. Pertandingan Olimpiade Yunani dimulai pada tahun 776 SM. Itu diadakan 4 tahun sekali hingga tahun 39 M, ketika Kaisar Kristen Theodosius I memerintahkan semua pusat penyembahan berhala ditutup. Rasul Paulus menggunakan perlombaan tersebut untuk mengilustrasikan berbagai konsep kekristenan. Dia menekankan tujuan yang penuh, kebulatan tekad, ketekunan, dan daya tahan yang ditampilkan oleh para atlet. Tetapi dia memberi penjelasan yang tegas bahwa tujuan kita haruslah untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih besar daripada ketenaran atau mahkota dari karangan bunga zaitun yang tidak akan bertahan. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tujuan kita seharusnya adalah kehidupan kekal. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Filipi 3 ayat yang ke-14. Dalam memperjuangkan tujuan ini, kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan sebagai sumber energi dan kekuatan. Kembalikan pujian kepada Dia atas kesuksesan. Kita bekerja dengan orang lain dan untuk orang lain, bukan melawan mereka. Aesop, seorang filsuf pulau Samos, abad ke-6 SM, pernah bertemu dengan pemenang yang sombong di salah satu pertandingan gulat tersebut. Aesop bertanya padanya,
Apakah lawannya itu adalah orang yang lebih kuat dari keduanya? Jangan katakan itu, jawab atlet itu. Kekuatan saya terbukti jauh lebih besar. Kalau begitu dasar bodoh, kata Aesop. Kehormatan apa yang kamu dapatkan jika sebagai orang yang lebih kuat, kamu menang atas orang yang lebih lemah? Kamu mungkin akan dimaklumi jika kamu memberitahu kami bahwa dengan keterampilan kamu bisa mengalahkan orang yang lebih unggul darimu dalam hal kekuatan tubuh. Demikianlah Aesop menggambarkan ketidaklogisan persaingan manusia. Rasul Paulus mengangkat kita melampaui perilaku semacam itu, menuntun kita untuk bergantung pada lengan kekuatan abadi yang memberi kekuatan kepada kita untuk mengangkat orang lain lebih tinggi, roh yang benar dari atlet olimpiade yang sejati. Apa yang Anda lakukan untuk mengangkat orang lain lebih tinggi? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.